Oke, halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi kita di program Sebulan Menjadi dari Global Millennial Group untuk jurusan hukum ya. Jadi untuk hari ini adalah sesi ketiga kita dan topik hari ini adalah tentang Law School 101. Kalau hari pertama, sesi pertama kita sudah bahas tentang hukumnya, lalu yang kedua kita bahas hukum di Indonesia, dan yang ketiga kita bahas khusus untuk fakultas hukumnya nih, atau tempat kuliahnya kita untuk belajar hukum gitu ya. Dan nanti hari ini kita akan bahas seluk-beluknya ya dari jurusannya, mata kuliahnya. Mata kuliah itu semacam mata pelajaran lah, mapel di zaman SMA dan sederajat gitu ya. Lalu nanti kita belajar tentang apa-apa aja yang perlu dipelajari nih untuk kita belajar hukum seperti itu. Dan nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh yang ada di berbagai fakultas hukum di Indonesia ya. Dan seperti biasa teman-teman, presentasi hari ini dibawakan oleh Global Millennial Group dan ditulis oleh Sabrina Alia dan Lazuardi Torik. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa yang akan dipelajari. Jadi kalau teman-teman kita bicara tentang pelajaran atau mata kuliah di Fakultas Hukum, itu banyak teman-teman. Jadi hukum itu seperti yang sudah kita bahas, cabangnya banyak, ya, fakultasnya banyak, dan itu akan teman-teman pelajari semua. Tapi tenang aja, yang dipelajari dari semua cabang ini adalah dasarnya. Ya, nanti teman-teman pilih satu di antara beberapa peminatan, baru di pilihan tersebut teman-teman belajar yang sangat-sangat mendalam. Contoh, kalau teman-teman ambil hukum pidana, nanti teman-teman akan dapat banyak tuh peminatan pidana, misalkan tentang viktimologi, ya, mediko-legal, itu ada juga tuh, ya. Kita belajar tentang cara mempelajari tubuh korban pembunuhan dan apakah itu masuk ke dalam delik pembunuhan sesuai hukum pidana. Nah, itu juga ada tuh di Fakultas Hukum. Dan kalau di kampusku di Universitas Indonesia yang mengajar mata kuliah itu dokter, ya, latar belakangnya kedokteran, bukan hukum. Karena itu jadi menarik ya. Jadi teman-teman pakai otak hukum ya, pakai kerangka berpikir hukum dan akan disisipi ilmu kedokteran. Cuman dikaitkan ke hukum juga. Ya, jadi itu contoh aja. Cuman teman-teman tidak akan mendapatkan mata kuliah tersebut kalau teman-teman tidak mengambil hukum pidana sebagai fokus peminatan. Ya, misalkan ngambilnya hukum tata negara atau KTN. Nah, teman-teman akan belajar tuh tentang pemilu, tentang lembaga kepresidenan, ya. Teman-teman akan belajar tentang hukum tata negara darurat, ya. Apa sih perbedaan hukum di kala normal dan di kala darurat seperti ke COVID-19, nah, pandemi COVID-19, pasti kan berbeda dong. Kita nggak bisa memperlakukan hukum yang normal di situasi yang darurat, dan sebaliknya, tidak bisa kita memperlakukan hukum darurat di tatanan kehidupan yang normal. Ya, ini mata kuliah yang baru di kampusku juga di Universitas Indonesia, kita belajar mengenai konsep negara dalam keadaan darurat. Ya, karena dalam keadaan darurat, ada beberapa fleksibilitas yang mungkin bisa diberlakukan. Contoh, yang sebelumnya kita nggak boleh melakukan A, itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syaratnya dan ada batasnya. Ya, jadi apa yang dilarang menjadi tidak terlarang cuman untuk beberapa waktu tertentu aja, karena kondisinya darurat. Gitu. Contohnya apa? Misalkan, ini intermezzo aja ya. Kalau di pandemi kita tahu bahwa ada banyak pembatasan, pembatasan sosial, pembatasan fisik, yang macam-macam, ya. Dan salah satunya adalah pembatasan, ya, salah satunya adalah pembatasan yang bersifat sosial dan berskala besar. Zaman tahun lalu, ya, 2 tahun lalu tepatnya, PSBB, ya, teman-teman pasti masih pada ingat, dan itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak hal, ya. Sekolah nggak boleh, semuanya jadi online, kerja pun seperti itu, ya. Bahkan teman-teman yang beragama Islam itu disarankan untuk sholat Jumat di rumah, termasuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu di rumah, ya. Itu kalau kita pakai kacamata hukum tata negara di kala normal, kita melihat itu sebenarnya kan nggak boleh kita membatasi kebebasan beragama seseorang, ya kan. Cuman karena kondisinya lagi darurat, lagi pandemi COVID-19, itu menjadi diperbolehkan. Ya, menjadi diperbolehkan untuk kita membatasi hak seseorang. Hak untuk beragama, ya, hak untuk menyatakan pendapat, tidak boleh dulu ada demo di masa pandemi, ya. Hak untuk mengenyam pendidikan, ya, teman-teman dibatasi untuk ke kampus, ya. Itu kan semua pembatasan hak yang sebenarnya melanggar, ya. Cuman karena kondisinya lagi darurat, itu diperbolehkan. Menarik ya. Tapi itu nggak akan teman-teman pelajari kalau teman-teman tidak mengambil
hukum tata negara sebagai peminatan. Ya, jadi itu tergantung dari apa yang teman-teman ambil. Misalkan Kak Abdur, aku pengen belajar tentang hukum lingkungan dan tata ruang. Nah, itu teman-teman akan mengambil banyak peminatan hukum lingkungan. Salah satunya di kampusku itu ada hukum perubahan iklim. Ya, jadi teman-teman belajar mengenai perubahan iklim dari kacamata hukum. Itu aku ingat kelas pertamanya itu bukan belajar hukum, tapi belajar konsep perubahan iklim dulu. Ya, perubahan iklim itu terjadi karena apa sih? Ya, apakah karena ada lapisan ozon yang menipis gitu ya, O3, atau apa gitu kan? Miskonsepsinya dulu tuh seperti itu ya, ozon menipis itu perubahan iklim. Padahal maksudnya bukan itu. Ya, climate change itu beda lagi. Ya, itu yang aku ajari karena waktu itu ya kebanyakan ada sih yang dari kelas IPA, kelas SMA-nya IPA, cuman ikut ambil hukum gitu ya, ambil jurusan hukum, pas di kampus ngiranya seperti itu, cuman ternyata beda, konsep itu berbeda. Dan itu kita jadi paham, oh dengan kita memahami sedikit bagian dari sainsnya perubahan iklim, kita jadi paham bagaimana hukum dari perubahan iklim itu bisa diatur gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur perusahaan atau mengatur orang-orang untuk mengurangi apa yang dikeluarkan dia dalam bentuk karbon dioksida seperti itu. Jadi emisinya tuh bagaimana kita menguranginya gitu. Bagaimana cara kita meyakinkan orang untuk tidak mengeluarkan asap gitu kan ke langit misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Itu ada banyak cara untuk kita mengurangi emisi seseorang atau atau suatu perusahaan atau suatu negara, bahkan itu ada tekniknya, ada hukumnya. Ya, dan itu kita pelajari di hukum lingkungan. Ya, kalau teman-teman mengambil hukum lingkungan. Kalau teman-teman tidak mengambil hukum lingkungan sebagai peminatan, maka yang dipelajari cuma hukum lingkungan aja. Ya, secara umum. Ya, kita belajar mengenai undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tok, selesai. Teman-teman tidak akan belajar lebih lanjut tentang pencemaran, tidak akan belajar lebih lanjut tentang konflik sumber daya alam, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, itu yang sebelah kanan peminatannya. Yang sebelah kiri itu silabus mata kuliahnya. Ya. Jadi bedain peminatan dan mata kuliah. Kalau peminatan itu dia subdepartemen dari Fakultas Hukum itu sendiri. Ya, jadi Fakultas Hukum punya jurusan namanya ilmu hukum, ya. Subnya adalah peminatan ini. Kalau di Fakultas Hukum, setiap peminatan itu ada ketua departemennya, teman-teman. Ya, misalkan Departemen Hukum Pidana, itu ada kepalanya, ada ketuanya. Ya, dan masing-masing itu biasanya mengatur sendiri cara kuliahnya seperti apa. Contoh, kalau hukum internasional dia lumayan ketat nih. Dia tidak memperbolehkan mahasiswanya lulus 3,5 tahun. Wajib 4 tahun minimal. Gitu. Kalau hukum perdata dia boleh 3,5 tahun. Gitu. Malah ada peminatan yang mungkin 4,5 tahun ya, aku nggak tahu. Cuman mungkin ada. Gitu. Itu contoh aja ya kalau di peminatan di Fakultas Hukum. Kalau yang di sebelah kiri, itu ada mata kuliahnya. Ya, mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Ya, ilmu negara, bahasa Inggris, OKK, Indonesia, dan PKN. Ini di Universitas Pajajaran ya, teman-teman, ya, di Unpad. Ya, ini aku contohnya ambil di Unpad, tapi kalau di kampus lain sebenarnya sama aja. Beda namanya aja. Kalau di Unpad namanya TPB, ya, aku nggak tahu kepanjangannya apa. Cuman kalau di UI itu namanya MPKT, ya, apa kepanjangannya? Pokoknya terintegrasi, T-nya tuh terintegrasi. Ya. Jadi teman-teman belajar ilmu umum gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya. Semester 1 itu masih pengantar aja. Ya, masih pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. PIH, PHI. Kita nyebutnya seperti itu. Itu teman-teman hanya akan belajar mengenai dasarnya aja, itu sudah pasti. Ya. Belum masuk ke cabang dari hukumnya itu sendiri. Teman-teman baru masuk ke cabang itu semester 2 ya. Tapi semester 2 juga itu masih asas-asas ya, masih sangat-sangat permukaannya banget. Belum umum, belum khusus dan belum terperinci gitu ya, masih belajar di permukaan saja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh via Zoom chat seperti biasa, teman-teman. Atau langsung di unmute juga boleh. Oke. Ini, oke teman-teman, aku akan kasih teman-teman waktu 2 menit lah ya. 2 menit buat baca dulu, ini semester 1, 3.
2, 3, dan 4 ya, selama 2 menit. Nanti aku get back lagi ke teman-teman, kita bahas. Oke, 2 menit ya, dipakai untuk baca pelan-pelan. Ya, nanti aku coba bahas bareng. Oke. Oke, kalau udah kita bahas. Jadi teman-teman, semester 1 itu tadi kita sudah bahas pengantar atau dasarnya. Nah, teman-teman masuk ke yang semester 2 nih, di bawah ya. Sebentar, kalau nggak salah ini ada fitur coret-coret ya. Coba kita coba dulu. Draw. Nah, ini. Nah, kelihatan ya. Oke, semester 2. MK tuh mata kuliah ya. Oh ya, aku belum bahas. Kalau SKS itu satuan kredit semester. Ya, maksudnya apa sih Kak Abdur SKS tuh? SKS itu adalah bobot ya, atau seberapa berat sih atau seberapa lama sih mata kuliah ini diambil gitu ya. Contoh kalau misalkan SKS-nya 4, ini kalau di UI ya, kalau di Unpad mungkin berbeda. Kalau di UI itu 4 ini tuh sekitar kelasnya itu bisa lebih dari 2,5 jam ya. Kalau 3 SKS itu 2,5 jam ya, kelasnya aja ya, kelasnya aja. Kalau yang 2 SKS itu dia 50 menit ya, 50 menit ya. Jadi kelasnya cepat ya. Sorry, bukan 50 menit. 1 jam 40 menit. Sorry. Kalau 50 menit itu 1 SKS. Ya, 1 SKS. Karena 1 jam 40 menit itu 50 kali 2. 100 menit itu kan 1 jam 40 menit ya, benar ya? Oh ya benar. Jadi kalau 1 SKS itu baru 50 menit. Jadi hitungannya itu per tambah 50 menit gitu ya. Dikali SKS-nya berapa? Ada nggak Kapdur SKS-nya yang 1 SKS? Jawabannya ada. Kalau di UI itu yang 1 SKS itu olahraga. Ya, olahraga itu 1 SKS. Kalau yang 2 SKS itu biasanya mata kuliah pilihan. Ya, biasanya mata kuliah yang cabang lah gitu, cabangnya dari cabang gitu. Kalau 3 SKS itu biasanya mata kuliah yang standar. Ya. Kalau yang 4 SKS itu skripsi biasanya ya, skripsi atau enggak mata kuliah praktik itu 4 SKS. Ada nggak Kak Abdur yang 6 SKS? Jawabannya ada. Kalau di UI itu ada MPKT. Nah, kalau 6 SKS kan berarti 3 kali 2, berarti 2,5-nya 2 kali, teman-teman. Makanya kalau ada mata kuliah yang 6 SKS, itu dalam 1 minggu, itu 2 kali pertemuan. Satu pertemuannya 2,5 jam. Gitu ya. Jadi seperti itu, kalau kita melihat SKS. Ini, oke Kak Abdur, kita paham nih. Kalau SKS itu kan untuk menentukan berapa lama atau seberapa berat gitu kan mata kuliah. Cuman untuk apa lagi kita paham tentang mata kuliah, tentang SKS gitu ya. Jawabannya adalah dari jumlahnya. Nanti ini kalau dijumlahin misalkan 22 tambah 22 tambah 19 tambah 17. Nah, itu adalah nanti membentuk syarat minimal kalian untuk lulus sarjana hukum. Kalau di UI itu minimal 144 kalau nggak salah ya. Aku lupa antara 140 atau 144, kayaknya sih 144 ya. Ini minimalnya ya.
Teman-teman silakan hitung sendiri ini butuh berapa semester. Nah, misalkan 144 bagi 7 bisa nggak sih? Jawabannya bisa ya, jadi 20 koma ya. Berarti satu semester teman-teman minimal ambil tuh 20 SKS. Ya, agar 20 nanti dikali 7, totalnya dapat 140. Ya, gitu, 144. Kalau mau 7 semester. 7 semester itu 3,5 tahun. Ya, ingat satu semester itu sama dengan 6 bulan ya. Jadi 1 tahun itu sama dengan 2 semester. Berarti kalau 7 semester sama dengan 3,5 tahun. Kalau di TikTok, di TikTok, di TikTok atau di Instagram Story teman-teman biasanya denger ya. Kalau ada konten kreator yang aku pengen lulus 3,5 tahun gitu, lulus tepat waktu. Nah biasanya tepat waktu tuh 4 tahun ya, standarnya 4 tahun. Nah ada yang namanya akselerasi itu biasanya 3,5 tahun. Ada nggak kaptur yang 3 tahun? Jawabannya ada, tapi jarang. Nggak semua jurusan, ya. Jadi yang 3 tahun itu setahu aku SBM ITB, ya. Sekolah Bisnis Manajemen ITB itu cuma 6 semester alias 3 tahun. Cepat, ya. Tapi karena kita bahasnya Fakultas Hukum, itu nggak akan kita bahas hari ini, ya. Setahu aku Fakultas Hukum itu paling cepat 3,5 tahun. Ya, aku belum menemukan yang 3 tahun, mungkin ada, tapi mungkin nggak di Indonesia ya. Karena kebanyakan 3,5 tahun paling cepat, ya, paling cepat. Itu pun teman-teman harus ngambil banyak ya setiap semester. Kalau di kuliah, ini mungkin masih ada yang SMA ya. Kalau di kuliah itu teman-teman bebas mau ngambil berapa semester itu bebas. Ya, mau ngambil dikit, mau ngambil banyak bebas. Tapi biasanya teman-teman itu akan menyesuaikan IP sebelumnya. Jadi kalau misalkan semester 1 udah selesai nih, ya. Ternyata IP teman-teman cuma 2,7. Nah, kalau cuma 2,7 berarti cuma bisa ambil dikit SKS-nya. Ya. Misalkan cuma bisa ambil 17 SKS, ini misalkan aja ya. Otomatis teman-teman yang harusnya ngambil 22 cuma bisa ambil 17 maksimal, berarti ada berapa tuh? Ada sekitar 2 mata kuliah ya, 5 SKS ya, yang nggak bisa diambil. Ya, misalkan hukum Islam sama hukum adat tuh nggak bisa diambil. Sedangkan hukum adat sama hukum Islam itu wajib ya. Kalau teman-teman mau sarjana, teman-teman wajib ambil hukum adat sama hukum Islam. Berarti teman-teman nggak bisa tidak mengambil ini tuh nggak bisa, harus diambil. Tapi karena semester 2 cuma 17 maksimal, berarti teman-teman ambilnya bukan di semester 2. Ya, tapi tahun depannya, alias semester 4. Nah, semester 4 berarti teman-teman baru bisa ngambil hukum adat sama hukum Islam. Kabdur, tapi kan di silabusnya nggak ada. Itu kan nomor 1 sampai 5 cuman perdata, pidana, lingkungan, adat sama Islamnya nggak ada kabdur. Terus gimana maksudnya? Nah, ingat semester 4 ini yang digambar itu diperuntukkan untuk teman-teman kalau tepat waktu gitu ya. Ininya benar, ininya benar gitu ya, ngambil semuanya. Tapi kalau ada kondisi di mana ini nggak diambil salah satunya, maka teman-teman bisa ambil lagi di semester 4. Nah, jadi nanti ada nomor 6, ada nomor 7. Gitu ya. Itu kuliah tuh seperti itu. Jadi nggak akan ada dosen, nggak akan ada teman yang, ayo teman-teman semangat kuliahnya harus bisa, nggak ada. Ya, kalau ketemu bestie teman-teman mungkin ada, cuman kalau kuliah secara umum kita masing-masing gitu ya. Satu mahasiswa itu pasti akan memiliki rencana studi yang berbeda dengan mahasiswa yang lain ya. Semuanya tergantung IPK, tergantung target. Ada teman aku yang IPK-nya bagus terus, cuman dia targetnya emang gak mau lulus cepat-cepat ya, dia emang maunya 4,5 tahun misalkan, ya silakan gitu, yang penting bayar kuliahnya aja ya. Jadi teman-teman, dengan teman-teman kuliah cepat 3,5 tahun, teman-teman menghemat untuk tidak bayar kuliah beberapa semester. Kalau misalkan teman-teman pengen lulus 4,5 tahun, berarti kan itu 9 semester. Berarti teman-teman harus bayar 9 kali uang kuliah. Sedangkan kalau teman-teman cuma pengen 7 semester, berarti teman-teman akan dapat diskon 2 semester nggak bayar. Dan itu lumayan hemat buat yang emang pengen hemat duit gitu ya. Atau mungkin kuliahnya bayar sendiri. Nah, itu kan berasa banget. Kalau dibayarin orang tua mungkin biasa aja, cuman kalau bayar sendiri ya hemat 2 semester itu lumayan banget gitu ya. Jadi ini ya, tadi aku udah kasih 2 menit buat teman-teman baca. Kurang lebih kalau misalkan kuliah itu seperti itu. Ya, bebas dan pasti berbeda satu sama lain. Beda sama SMA. SMA satu kelas 30 orang, 30-30-nya itu sama kurikulumnya ya. Ambil PKN, ambil bahasa Indonesia, ambil bahasa Inggris, ambil gitu ya.
bahasa Jepang atau ekonomi, ya ada peminatan tambahan, itu semua ditentuin, istilahnya gitu ya. Nggak bisa tidak mengambil. Kalau di SMA tuh dipaketin, ya. Kalau di kuliah bebas, ya. Tapi bebasnya itu biasanya mulai semester 3, ya. Kalau semester 1 sama 2 nih biasanya bahasanya tuh kita nyebutnya udah dipaketin. Jadi teman-teman harus ngambil semuanya ini. Tidak bisa, Kak Abdur aku nggak mau ngambil PIH, nggak bisa. Ya, wajib ambil. Nanti semester 3 baru bebas. Kak Abdur aku pengen ambil hukum agrarianya nanti aja. Itu bisa. Oh gitu Kak Abdur? Karena ada istilah MK prasyarat. Nah, ini yang sebelah sini ya. Ada namanya MK prasyarat. MK prasyarat itu adalah mata kuliah prasyarat. Artinya, kalau teman-teman mau mengambil suatu mata kuliah, teman-teman harus udah lulus mata kuliah tertentu dulu. Misalkan, kalau pengen ngambil hukum acara perdata, harus udah lulus hukum perdata di semester 2. Nah, kalau belum lulus, acara perdatanya belum bisa diambil. Ya, itu namanya MK prasyarat. Misalkan, seperti itu. Makanya teman-teman wajib ambil. Beda sama hukum lingkungan, misalkan aja ya. Ini mungkin kampus beda-beda, cuman ini misalkan aja. Kalau hukum lingkungan, teman-teman tidak perlu ngambil hukum perdata. Ya, ini bebas, teman-teman bisa ambil selama udah lulus PIH, misalkan gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Gitu ya. Agak ribet, emang agak ribet. Aku juga waktu awal kuliah memahami ini tuh butuh banyak nanya, baca-baca buku pedoman dan sebagainya. Dan pastinya nanya ke yang lebih paham ya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan aku tunggu. Ini menurut aku slide yang lumayan penting. Kalau teman-teman mau kuliah Fakultas Hukum nantinya ya. Oke, ini ada satu ya. Oh bukan, sorry. Oke teman-teman, ini ada absen dari panitia. Kalau mau isi sekarang silahkan, jangan lupa diisi. Kalau nggak diisi nanti dianggapnya nggak masuk soalnya memengaruhi sertifikat gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Alejandro. Kak, cara kita tahu IP-nya cukup atau enggak gimana? Nah nanti ditampilin di website kampus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman IPK-nya 3,7 misalkan, itu bisa ambil 24 SKS full. Nah itu akan ditampilin. Kalau teman-teman misalkan IPK-nya lagi turun gitu ya, misalkan 3,2. Oh, kalau 3,2 cuman bisa ambil misalkan 18 SKS. Nah, itu ditampilin juga di website-nya. Ya. Jadi teman-teman cukup lihat websitenya. Tapi selain website, biasanya tiap kampus itu mengeluarkan buku pedoman namanya, teman-teman ya. Buku pedoman akademik. Nah, buku pedoman akademik itu apa sih? Buku pedoman akademik itu adalah buku pedoman yang diberikan oleh fakultas untuk mahasiswanya, dan isinya itu adalah tentang setiap kurikulum yang mengatur jurusan teman-teman gitu ya. Misalkan berapa maksimal SKS, berapa minimal SKS yang diambil, kalau mau sarjana berapa yang harus diambil mata kuliah tertentunya ya. Ini mungkin aku pilih-pilih lagi ya. Oke, ini slide berikutnya. Jadi mata kuliah itu ada mata kuliah pilihan, ya, mata kuliah wajib ya. Wajib tuh ada dua, ada wajib fakultas WF, ada wajib universitas, ada tiga. Sama yang ketiga wajib peminatan. Nah, bedanya apa sih Kak Abdur? Kalau wajib universitas, itu satu kampus jurusan apapun wajib ambil. Contohnya bahasa Inggris, ya, Pancasila, ya, kepribadian, ya, olahraga, itu wajib. Kalau wajib fakultas, wajib di fakultas aja. Ya, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, wajib tuh satu fakultas hukum wajib ambil. Kalau wajib peminatan, hanya yang ambil peminatan itu aja. Contoh hukum perubahan iklim, ya udah yang wajib hukum lingkungan aja. Hukum pidana nggak perlu ambil. Ya, mediko legal, ya yang ambil hukum pidana aja. Ya, hukum militer, ya ambil hukum acara aja yang wajib ambil, misalkan seperti itu. Ya jadi ingat ya, ada mata kuliah pilihan, wajib fakultas, wajib universitas, sama wajib peminatan. Kaptur kalau P yang nggak ada W-nya apa nih? Nah ini berarti teman-teman boleh ambil, boleh enggak, silakan. Kalau W wajib semua, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hukum lingkungan, ya hukum perubahan iklim, hukum konflik sumber daya alam itu wajib semua. Yang menjadi pilihan adalah mata kuliah pilihan di luar hukum lingkungan. Misalkan hukum apa nih? Hukum, contohnya hukum pajak. Nah, hukum pajak kan di luar hukum lingkungan, misalkan hukum administrasi negara.
Nah, itu teman-teman tidak wajib ambil, pilihan aja. Ya. Kalau mata kuliah pilihan, biasanya kalau teman-teman tidak lulus atau nilainya D, itu nggak wajib ngulang. Ya. Kalau wajib fakultas, wajib universitas, kalau teman-teman tidak lulus, itu wajib mengulang di semester ke depannya. Ya. Kalau pilihan nggak wajib. Karena kan pilihan. Gitu ya. Tapi kalau bisa lulus semua, teman-teman ya. Jangan sampai ada yang nggak lulus. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum aku masuk ke semester 5 dan 6? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, semester 5 itu semesternya di mana semuanya itu udah kebanyakan peminatan. Misalkan hukum kekayaan intelektual, ya, hukum perdagangan internasional, dan sebagainya. Ya. Terus biasanya udah mulai banyak mata kuliah yang prasyarat. Misalkan kalau teman-teman ini di Unpad ya, kalau teman-teman mau ambil KKN, harus udah lulus minimal 60 SKS. Ya. Semester 5 biasanya juga udah mulai ada mata kuliah praktik. Ya, atau kalau di Unpad namanya mata kuliah kemahiran hukum. Kalau di UI itu namanya PLKH. Ya. Sama KH-nya itu keterampilan hukum juga. Ya. Jadi ini mata kuliah yang sifatnya praktik gitu ya. Jadi kita mempraktikkan secara langsung dibandingkan kita belajar teorinya aja ya. Contoh misalkan perancangan kontrak. Nah, kita disuruh untuk menyusun kontrak dagang ya atau kontrak perjanjian kerjasama. Terus ada peradilan semu internasional. Kita memperagakan sidang internasional ya di mahkamah internasional misalkan seperti itu. Ya, dan ini pilihan ya, pilih salah satu. Mau dari A sampai G, ini pilih salah satu. Semester 6 biasanya udah semester akhir-akhir, ya, peminatan, dan wajibnya udah mulai dikit. Ya, misalkan ilmu perundang-undangan ini wajib nih, ya, wajib fakultas. Ya. Tapi sisanya ini pilihan, ya, perjanjian internasional pilihan, dan sebagainya. Dan biasanya teman-teman sudah memulai penulisan tugas akhir atau seminar. Ya. Kalau di UI, di angkatan aku ya, angkatan 2017, udah lama ya, itu seminar itu hanya beberapa peminatan aja. Ya, yang aku ingat tuh peminatan hukum acara, ya, hukum acara tuh wajib seminar dulu. Hukum internasional ada seminarnya juga, ya. Hukum pidana juga ada, ya, dan lain sebagainya. Dulu, ya. Kalau sekarang itu mata kuliah lain sudah mulai mewajibkan adanya seminar. Misalkan hukum lingkungan, setelah aku udah mulai wajib seminar. Hukum ekonomi, nah itu udah mulai seminar, seingatku ya. Zaman dulu sih enggak, cuman seingatku sekarang tuh harus. Seminar tuh apa sih, Kak Abdur? Seminar itu adalah uji kelayakan judul penelitian teman-teman. Skripsi dalam hal ini. Ya. Apakah skripsi teman-teman ini udah ada yang ngambil belum dari mahasiswa sebelumnya? Atau skripsi teman-teman ini bisa diteliti nggak sih secara logika gitu kan? Menurut dosen pembimbingnya. Gitu. Jangan sampai teman-teman ngajuin judul, tapi dosen teman-teman sendiri malah nggak paham nih, ini kamu mau nulis apa gitu. Dan biasanya akan diuji di seminar. Kalau seminarnya lulus, ya kita namanya sempro ya, seminar proposal, itu baru mulai penulisan skripsi. Kalau di Unpad 5 SKS ya, aku baru tahu. Oh, di UI itu 4 ya, di UI itu 4 SKS. Nah, kalau skripsi ya atau tugas akhir, itu sifatnya bukan kelas ya, bukan kita ikut kelas seminggu sekali, bukan. Kalau skripsi itu kita sifatnya bimbingan. Dan bimbingan itu minimal 5 kali biasanya dalam satu semester. Alias bukan berarti teman-teman seminggu sekali ada pertemuan. Bisa jadi pertemuannya itu 3 minggu sekali. Ya bisa 4 minggu sekali bahkan. Yang penting minimal 5 kali ketemu sama dosen pembimbing. Gitu ya. Itu untuk tugas akhir. Nah ini ada kemahiran hukum juga. Jadi kalau kemahiran hukum itu 2 kali ya. Semester 5 dan 6. Ya. Kalau semester 7 apa aja Kak Abdur? Semester 7 itu nih. Semester 7 itu udah akhir sebenarnya, udah nggak ada lagi sebenarnya. Teman-teman yang bisa 3,5 tahun itu udah bisa lulus di sini. Ya, biasanya sisanya itu cuman untuk ambil mata kuliah yang belum diambil
atau kalau ada yang ngulang, ya itu semua diselesaikan di semester 7. Ya. Terus ini ada mata kuliah pilihan, kalau di Unpad itu dibaginya ganjil dan genap. Ya, teman-teman bisa lihat ada banyak banget ya. Antropologi hukum, ini seru nih, logika hukum di UI nggak ada nih. Logika hukum, politik hukum nih di UI juga nggak ada nih. Adanya di S2, S1 nggak dapet. Klinik hukum lingkungan, nah ini di UI juga ada, Unpad UI ada ya. Nah, Kapita Selekta. Kalau Kapita Selekta itu dia mata kuliah yang membahas apa yang udah kita pelajarin sebelumnya, tapi diulang lagi, ya. Semacam pengayaan lah, kalau di bahasanya anak SMA tuh PM gitu ya, pendalaman materi. Masih ada nggak ya bahasanya PM? PM itu kalau habis ujian nasional biasanya ya. Ujian nasional juga udah ganti ya istilahnya. Sekarang apa ya ujian? UTBK kali ya. UTBK itu biasanya kita ada PM gitu ya, ada pendalaman materi habis kelas biasanya setelah jam pulang sekolah gitu ya. Nah ini sama, kalau di kuliah itu namanya Kapitas Lekta. Ada yang wajib, ada yang pilihan. Kalau di UI itu yang wajib Kapitas Lekta Hukum Acara Perdata itu wajib tuh. Karena yang namanya hukum acara itu kan jantungnya hukum ya. Teman-teman kan kalau lihat di TV ada orang ditangkap, ada orang di sidang tuh hukum acara semua tuh. Dan kita orang hukum ya wajib bisa ya, karena kalau jadi orang hukum suka nggak suka harus bisa belajar dasar-dasar jadi pengacara. Meskipun lulusan hukum nggak harus jadi pengacara, tapi wajib paham ya, hukum acara tuh wajib paham. Berapa lama sih orang bisa ditahan di ruang tahanan gitu ya, berapa lama sih orang bisa ngajuin laporan ke polisi, ada kadaluarsanya nggak sih, terus kalau laporannya udah masuk harus diurus atau selesai dalam berapa hari sih sama polisinya sebelum dilempar ke kejaksaan gitu ya. Itu ada aturannya semua itu, dan kita harus paham gitu ya. Bukan harus apal ya, kalau aku ditanya juga nggak apal sebenarnya, cuma harus paham paling nggak alurnya ya. Kalau dasar hukumnya kan bisa dicari di Google, kalau alurnya kan kita harus pelajari ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Menurut aku ini udah lumayan komprehensif, terutama yang awal-awal nih ya. Coretannya banyak banget nih ya. Misalkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang silabus ya atau kurikulum Fakultas Hukum. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, ini peminatan ya. Biasanya bisa diambil semester 5 betul. Tapi beberapa ada yang udah diambil di semester 4 juga ada. Tapi biasanya yang bisa ngambil di semester 4 ini antara IPK-nya ketinggian, ya. Saking tingginya dia bisa ngambil mata kuliah yang harus diambil masih lama, atau emang peminatannya itu buka di semester 4 gitu ya. Jadi tergantung peminatan dan IPK sebenarnya teman-teman. Ya. Bisa jadi teman-teman IPK-nya tinggi banget, misalkan 3,9 gitu ya. Nah, tapi ternyata peminatan yang teman-teman incer itu tidak buka kelas di semester 4, khusus mahasiswa muda gitu ya, belum buka, ya berarti nggak bisa ngambil loh. Gitu. Meskipun IPK-nya udah bagus. Gitu ya. Jadi tergantung IPK dan tergantung peminatannya apa. Oke. Ini perdata pidana ya masih sama. Ya ini sepertinya mengutip di ini di Unpad ya. Oke, kalau di Unpad seperti ini. Kalau di UI itu ekonomi sama teknologi itu satu. Ya namanya hukum ekonomi dan teknologi ya. Kalau lingkungan dan tata ruang kita dipisah. Ya ada lingkungan, ada agraria. Ya agraria itu beda lagi. Ya. Kalau hukum internasional kita dibagi dua, ada yang publik, ya ada yang perdata. Ya. Bedanya apa kabur? Kalau publik antar negara biasanya atau subjek hukum internasional lainnya. Kalau perdata itu antara orang ke orang. Misalkan kalau ada orang Indonesia nikah sama orang Belanda itu gimana? Nah itu hukum perdata internasional namanya. Ya, internasionalnya karena ada unsur asingnya. Tapi hukumnya hukum perdata sebenarnya gitu ya. Oke. Nah ini di UI ya. Kalau di UI kita udah ada cabang ya teman-teman ya. Udah ada yang berkembang. Contoh nih yang aku linkerin sekarang itu zaman aku dulu belum ada ya.
hukum keuangan publik sama perpajakan tuh masuknya ke hukum administrasi negara waktu itu. Cuman akhirnya dilepas ya jadi sendiri. Oke, ini praktisi hukum itu hukum acara ya, hukum acara. Kenapa namanya praktisi hukum? Karena ini untuk praktik di pengadilan maksudnya seperti itu ya. Hukum perdata Islam. Kalau adat itu ini seingat aku ya, itu belum jadi peminatan ya. Dia masih mata kuliah wajib, belum peminatan ya. Ekonomi ya, pidana, terus ada agraria, tanah ya, lingkungan, buruh atau ketenaga kerjaan. Ya, kemarin tuh yang lagi rame jaminan hari tua, JHT, BPJS TK, itu bahasnya hukum perburuhan. Seru tuh ya. Perdata internasional, internasional publik, sama hukum masyarakat dan pembangunan. Jadi biasanya bahasa itu tentang sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan wanita, hukum gender, itu semua ada. Ya. Ini kalau di UGM. Nah, kalau di UGM itu namanya aja sih beda. Misalkan ekonomi tadi UI jadi bisnis gitu ya. Kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Kalau di UGM ini masuk perdata ya, aku baru tahu. Tenaga kerjaan tuh masuk perdata. Kalau di UI itu masuknya administrasi negara. Ya. Jadi secara umum sih sama sih. Cuman namanya aja istilahnya beda. Ya. Oke, struktur legal argument. Ini ada argumen. Jadi kalau kita pengacara itu kan diminta nasihat gitu ya. Misalkan Kak Abdur gimana nih kasus ini gitu. Nah itu kita bikin namanya legal argument ya, argumen hukum. Tapi nama suratnya, nama template-nya apa yang kita kasih itu namanya legal memorandum. Itu kita biasanya pakainya IREC ya. Issue, regulation, application, conclusion. Contoh misalkan hukum tentang magang ya. Boleh nggak sih kita ngerekrut anak magang tanpa dibayar? Nah, isunya apa? Isunya adalah ada anak magang yang nggak dibayar, gitu. Sedangkan regulationnya itu ada di peraturan Menteri Tenaga Kerja yang bilang bahwa kalau anak magangnya itu wajib dikasih uang saku, ya sekian, gitu. Pelaksanaannya adalah ternyata isunya itu nggak di anak magangnya nggak dibayar, padahal harusnya dibayar. Berarti aplikasinya adalah harusnya dia dibayar. Kalau nggak dibayar, perusahaannya bisa kena sanksi, misalkan seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya adalah anak magang wajib dibayar sesuai regulationnya apa. Ya, jadi ada issue, regulation, application, dan conclusion. Simpulan. Ya. Oke, strukturnya. Ya. Kita tahu dulu faktanya. Jadi bedain peristiwa dan fakta hukum. Peristiwa itu misalkan Abdur, ya Kak Abdur melempar, misalkan melempar keyboard ke muka orang, misalkan gitu ya. Itu baru peristiwa. Ya, fakta hukumnya adalah oh tindakannya Abdur nih masuk ke penganiayaan ringan. Oh berarti fakta hukumnya adalah Abdur melakukan penganiayaan ringan, misalkan seperti itu. Ya. Baru nanti kita identify who you are representing. Abdur di sini siapa? Apakah Abdurnya orang dewasa, anak kecil kah, atau dia sudah berpasangan? Itu akan ada dampaknya teman-teman. Apakah Abdur orang Indonesia atau warga negara asing? Itu ada dampaknya. Ya. Baru argumennya apa? Apakah Abdur bisa dipenjara dengan dia lempar keyboard ke muka orang? Nah, itu kita harus cari hukumnya apa, ya. Apa sih yang membuat dia bisa dipenjara dan sebagainya. Baru nanti imagine you represent the other side. Ya, untuk apa? Untuk kita tahu argumen lawan apa. Ya, dengan kita tahu argumen lawan, kita tahu cara menangkal argumen lawan. Ya. Tips triknya, tahu tujuan teman-teman, ya. Referencing, ya, dasar hukumnya harus jelas. Sentence construction, kalau bikin kalimat tuh yang jelas, ya, jangan bertele-tele, ya. Editing, jangan lupa disunting, jangan lupa diedit, ya. Selesai kita bikin, jangan langsung kirim, kita cek dulu, udah bener belum nih, ada typo nggak nih, dan sebagainya, ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum aku lanjut ke slide yang satu ini?
Ada pertanyaan? Oke. Oke, ini ada dari Alejandro ya. Apakah dihukum pakai bahasa Inggris, Kak? Jawabannya pakai. Pakai banget malah ya. Malah kalau di awal-awal tuh pakai bahasa Belanda malah. Karena kita kan bekas jajahan Belanda dan akan banyak istilah Belanda nantinya. Ya. Dan tenang aja, nggak bakal harus belajar bahasanya. Kalau dulu seingat aku tahun 2014 ke atas tuh setahu aku wajib ya. Ada mata kuliah pengantar bahasa Belanda. Bayangin zaman dulu. Mungkin bukan 2014 ya, mungkin lebih lama lagi, aku lupa. Tapi aku ingat ada mata kuliah Belanda. Aku waktu itu sempat mikir juga mau ngambil fakultas hukum karena aku mager gitu ya belajar bahasa asing lagi gitu. Tapi ternyata untuk sekarang itu enggak ada. Ya, pengantar bahasa Inggris saja yang wajib. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris ya wajib paham lah di era sekarang. Bahkan bahasa Inggris itu ya biasa aja. Orang bisa bahasa Inggris itu biasa aja karena emang wajib. Ya. Malah sekarang tuh yang diminta bahasa Tiongkok, bahasa Cina. Itu harus paham lah. Makanya aku ketinggalan juga nih, nggak ngerti bahasa Tiongkok ya, bahasa Mandarin. Ya. Kalau teman-teman bisa itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan yang minta pendapat hukum ke orang Indonesia ya, ke pengacara itu orang perusahaan dari Tiongkok ya, dari Cina. Jadi kalau teman-teman bisa ya, bahkan kalau bisa belajar bahasa Inggris Mandarin gitu ya, sorry, bahasa hukum Mandarin itu lebih oke lagi. Contoh misalkan kitab undang-undang hukum perdata bahasa Mandarin hukumnya apa sih? Gitu. Bedain English ya sama legal English, beda ya. Contohnya misalkan nih, aku kasih contoh ya, di gambar nih, responden. Nah, responden itu bukan ada orang kita wawancara gitu ya, respondennya siapa nih? Bukan. Ya, responden ini tuh tergugat. Ya, kalau di bahasa hukum tuh tergugat tuh adalah ada orang nggak gugat, nah yang digugat tuh namanya tergugat. Gitu. Itu kok di perdata ya, di pidana juga ada nih konsep responden, tapi biasanya kita nyebutnya defendant. Ya, dia membela diri, namanya defendant. Defendant itu tersangka. Ya. Oke, sorry bukan tersangka, terdakwa. Ya, terdakwa. Kalau tersangka ada lagi beda. Ya. Nah ini claimant. Claimant itu penggugat. Penggugat tuh bisa claimant, bisa plaintiff. Ya ada banyak ya. Dan ini bahasa Inggris hukum, bukan bahasa Inggris doang. Ya ini bahasa Inggris hukum. Ini yang kalau yang kiri ini Inggris hukum yang ribet menurut aku ya. Kalau yang sebelah kanan ini masih lebih mudah dipahami. Ya, karena ini bahasa Indonesia yang di bahasa Inggrisin. Ya, kalau ini bahasa Inggris asli nih. Ya. Makanya teman-teman nih, lack of conformity, ya, right to examine, ya, apalagi nih, misalkan reasonable time, ya, kenapa nggak time aja gitu kan? Kenapa harus reasonable time? Gitu. Kalau di bahasa Indonesia ini waktu yang wajar gitu ya. Jadi kalau di hukum itu ya udah kita harus ngasih waktu tuh yang wajar kalau kita ingin bertransaksi dengan orang. Jangan berharap 1 jam selesai gitu. Tapi karena biasanya nggak diatur, kita pakai bahasanya reasonable gitu. Notice of lack of conformity ini sama ya. Firstly delivered gitu ya. Dikirim terlebih dahulu. Ya, ini bahasa Inggris hukum semua nih ya. Dan biasanya kaku ya. Misalkan ought to. Ought to itu should ya. Should. Should itu seharusnya, sebaiknya ya. Given that respondent ought to have discovered the lack of conformity, ya jadi harusnya dia tahu nih ada lack of conformity, tapi dia nggak tahu, gitu. As they have reserved the right. Nah ini bahasa hukum nih, ya. Reserve the right itu bukan kita reservasi di hotel, di restoran gitu ya. Tapi kalau if I have reserved the right, itu artinya kita udah obtain, kita udah punya nih hak untuk examine the case gitu ya, untuk ngecek sesuatu. Karena apa? Karena kita misalkan udah bikin perjanjian gitu kan. Given that I have signed the agreement, I have reserved the right to know. Misalkan seperti itu. Jadi ini bahasa Inggris hukum. Ya, jadi teman-teman wajib paham ya. Bukan boleh paham, tapi wajib paham. Ya, kalau di bahasa Inggris hukum, fakultas hukum. Ya. Oke, aku lanjut. Ini ada tugas. Tapi nggak wajib, teman-teman tenang aja. Karena aku tahu di sini ada yang sekolah, ada yang kuliah, atau bahkan ada yang kerja. Jadi kalau mau bikin silahkan, nggak mau